Tapi jangan-jangan itu sudah menjadi semacam ada permintaan, ada penawaran. Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Jadi ada difabrikasi yang kan. Iya, ada efek ekonomi di situ atau bisnis di situ. Ya kalau dunia medsos memang kemungkinan untuk fabrikasi itu sangat terbuka. Dan kalau dilihat gini, isinya itu biasanya senada. Iya. Jadi kayaknya cut and paste gitu. Betul. Gitu, cut and paste, tapi nanti dirubah sedikit-sedikit gitu. Supaya nggak kelihatan sekali kan. Nah kalau yang sudah gitu saya pikir ini sih pasti fabrikasi. Cuma sekarang siapa yang fabrikasi ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Jadi bisa dibedakan ya antara yang natural, reaksi natural, itu konten memang natural atau yang memang konten ini sudah disetting. Itu sudah kelihatan. Bisa. Kalau yang natural tuh biasanya kalau berdasarkan fakta. Jadi umpamanya gini. Fakta ya, ini contoh. Ini karena tadi nyinggung CMNP. CMNP ini proses sidangnya kan belum ngapa-ngapain, gitu. Belum, baru baca gugatan. Kan? Baru baca gugatan, tok. Belum ada bukti, belum ada apa, ya kan? Yang natural beritanya adalah pembacaan gugatan CMNP gini. Selesai. Bacaan gugatan. Itu yang natural. Yang fabrikasi adalah permohonan ini sudah diterima ini gitu, ya kan? Jadi masyarakat mikirnya, udah diterima. Nah, menurut saya ini nggak natural. Apalagi ada kata-kata misalnya CMNP gugat ini sekian ini, wah bakalan bangkrut nih, kan? Misalnya itu kan jadi terlalu jauh ke sana ya. Terus pertanyaannya kata bangkrut itu diulang-ulang tuh. Ya itu makanya. Terus pertanyaannya kan gini, ada yang kan kalau kita ngajuin permohonan itu kan ya permohonan terus diterima pengadilan yang dikasih tanda terima kan gitu kan. Tapi kan waktu keterangannya kan ini begini permohonannya ini sudah diterima pengadilan akan bangkrut. Nanti saya ya diterima. Nah itu dia. Belum jauh benar. Iya namanya datang diterima lah, masa nggak diterima kan gitu logikanya kan. Iya. Masuk datang terus mau diusir. Di pengadilan ya datang ya diterima. Namanya tapi kan terus jam loncat gitu kan. Menurut saya, nah itu nggak natural menurut saya. Terus kalau soal bangkrut Mas gini namanya. Satu, pengadilan banyak orang prihatin sama pengadilan gitu. Tapi saya punya keyakinan gini, mungkin begitu pengadilan itu, tapi nggak gitu-gitu amat gitu. Nah, monggo diterjemahkan sendiri. Maksud saya gini, maksudnya saya masih percaya nggak sekacau itu gitu. Angka dari langit kan pasti diuji. Nggak bisa angka dari langit tiba-tiba, kau bangkrut. Kalau kayak gitu, besok saya nuntut Monas punya saya loh. Saya bilang itu Monas punya saya. Gimana coba? Bisa aja. Tak suruh balikin tuh emasnya, kita bagi. Kan bisa aja kalau mau kayak gitu. Kalau menggugat itu diterima nggak kira-kira pengadilannya? Yang gugat, cuma kan terus nanti orang bilang orang gila gitu. Nggak, karena prinsip di kita. Gini, ada beberapa kalau di tata usaha negara itu ada proses diperiksa dulu. Jadi ini layak enggak segala proses gitu. Di Mahkamah Konstitusi malah dikasih kita kesempatan untuk memperbaiki. Nah di pengadilan umum itu memang proses itu nggak ada. Jadi orang kalau ngaji gugatan ya diproses, nanti dibuktikan gitu. Makanya tadi kalau ada pertanyaan gugat Monas bisa nggak? Saya pasti diterima. Cuman siap nggak dikatain gila sama orang-orang itu aja. Jadi Monas milik saya. Gitu. Namanya orang daftar gugatan ya diterima gitu ya. Cuman nanti yang berikutnya, nah itu yang gitu kan. Pembuktian. Memang mestinya ada dismissal proses. Tapi nggak tahu apakah itu sudah terpikir sama teman-teman di dewan ya kan, di pemerintahan. Menurut saya harusnya ada dismissal. Jadi gimana itu Mas? Dismissal itu gimana, Mas? Kayak di PT UN. Jadi dilihat ini layak enggak gitu. Sudah di depan itu sudah ada pagernya dulu. Diperiksa dulu. Ini benar enggak, ini apa ini gitu. Kalau enggak ya ditolak. Enggak semua orang bisa. Kalau yang kasus di Solo yang menolak gugatan sejumlah orang terhadap Pak Jokowi itu gimana itu, Pak? Itu aku enggak begitu ngikutin. Enggak ngikutin. Aku enggak ngikutin. Itu mungkin di eksepsinya, tapi sudah masuk dulu, diterima dulu. Diterima dulu, baru nanti diputus. Kelihatannya gitu. Kelihatannya. Tetap harus diterima ya? Iya, kelihatannya gitu. Nah maksud saya mestinya nggak begitu ya. Ya nanti saya itu tadi yang gugat Monas, seorang lain gugat mana lagi. Repot. Oke, kembali lagi Mas Kris, ini biar lebih jelas itu. Kita udah juga tadi ngobrol panjang lebar ya, tapi saya pingin, dan sekali lagi kan Mas Kris tadi sempat mengatakan bahwa
kembali lagi kalau yang rame CNMP ya bukan karena apa-apa ya, karena ini rame dan urusannya triliunan nih kan gitu ya. Itu negara kita aja ngomong triliunan susah kan, ini katanya hampir triliunan ya. Kan katanya kita susah kan ngomong triliunan. Ini juga triliunan gede. Jadi pertanyaan saya, Mas Kris kan tadi bilang dari awal tuh tahu tentang kasus ini. Saya mau klarifikasi lagi. Sebetulnya apa sih namanya itu yang digugat itu apa namanya yang dikatain NCD. Nah, negotiable certificate deposit. Itu sebetulnya dari awal itu asli ya. Asli. Ini clear ya, asli Mas Kris ya. Asli. Aslinya bukan kata aku kok, kata pengadilan. Iya pengadilan ya, oke. Ya makanya biar orang udah tahu nih, asli ya pengadilan dan sudah masuk pengadilan ya. Oke. Waktu itu ada sempat ingkrah kalau nggak salah saya baca-baca. Iya. Itu kan udah digugat 2004 sampai PK. Oke. Dan semuanya bilang ya asli. Oke. Mereka sendiri jadiin bukti. Kalau gini Mas, kan mereka waktu itu ngajuin gugatan kan dia ngasih bukti. Oke. Nah kalau buktinya waktu itu nggak asli, kan udah pasti ditolak. Kan dia ngajuin sendiri. Mereka sering ngaku asli, pengadilan bilang asli, kok sekarang bilang enggak. Oke, berarti kalau ya kita terlepas ngomong soal proses hukumnya, ini asli enggak, orang yang nyebar-nyebarkan entah itu di mana lah, di medsos atau di mainstream atau manapun mengatakan NCD ini tidak asli, berarti berita ini otomatis salah ya pasti ya? Ya salah. Oke. Satu salah. Terus ya dia ngomong dasarnya apa? Nah, kalau ini mereka kan dia mengatakan argumentasinya kan kalau palsu itu karena tidak bisa dicairkan. Ya, padahal tidak bisa dicairkannya kan karena sebab lain kan? Iya, bukan karena palsunya, bukan. Nah, karena memang bank itu Unibank penerbitnya sudah diberhentikan. BPKU ya. Bank beku kegiatan usaha. Karena waktu itu ada krisis moneter ya. Ya itu kan yang bank-bank rame-rame itu. Yang rame. Sebenarnya ini masalahnya ini ya nggak akan jadi masalah kalau Unibank masih buka. Tinggal datang ke Unibank aja. Oke. Terus pertanyaannya kenapa Pak Adi diseret-seret? Ini kurang kerja. Apa hubungannya? Nah, iya. Bukan pemilik. Bukan pemilik. Nggak ada hubungannya apa-apa kan? Nggak ada saham. Ya, kalau itu kan kemarin sudah secara serius sudah disampaikan sama Pak Otmar kan, sama Pak Adi sendiri. Kalau saya pribadi saya bilang ini sih bikin gaduh, nggak ada kurang kerjaan. Nah itu. Nah Mas Kris, terakhir sebelum kita tutup, saya kepingin ini pesan dari Mas Kris untuk siapapun itu yang tadi mungkin ya hobi ngeblow up ini kan udah clear bahwa ini tidak benar. Ini Mas Kris adalah salah satu orang yang terlibat di situ. Bahkan tadi saya ya klarifikasi benar udah itu berarti kan secara hukum Mas Kris sudah terbuka ini benar gitu. Nah, apa yang akan disampaikan ke mereka biar tidak terus-terusan terjerumus dalam info-info yang hoax itu, apalagi nyeret-nyeret dengan kasus-kasus lain diserempet-serempetkan semua gitu. Apa kira-kira Mas Kris sebagai satu tadi tahu tentang prosesnya ya dari awal, yang kedua juga ngerti hukum, yang ketiga juga ternyata pemerhati medsos juga itu. Gini, kalau saya dari kasusnya sendiri, pertanyaannya gini, kalau kita tidak ada motivasi apapun gitu ya, kenapa kita terjebak ke hal-hal yang nggak jelas, gitu. Nah, tolak ukur itu kalau mengenai kasusnya sendiri. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena gini, kalau kita terjebak di situ dan malah mengamplifikasi itu, artinya kita ikut serta menyebarkan sesuatu yang nggak jelas, gitu. Terus pertanyaan berikutnya, tapi ini saya terlepas dari ada yang motifnya ekonomi dan sebagainya. Kalau itu ya mungkin gini, mbok cari yang lain gitu ya. Kan sumber ekonomi enggak cuma gini aja gitu kan. Itu. Nah, tapi yang berikutnya lagi kalau sudah mengkait-kaitkan ke nama-nama orang, saya sih mikir gini, kenapa nggak dibalikin ke kita sendiri ya? Gitu. Coba tempatin kita di tempat itu. Mau nggak kita digituin? Kalau saya digituin, ketemu orangnya, tak golei Mas. Tak cari beneran ini orang. Gitu. Jadi maksud saya kan kita tolak ukur paling bagus kan kita sendiri. Mau nggak kita digituin? Gitu, dikait-kaitkan karena saya punya saudara si A, saya punya, padahal nggak ada hubungannya. Gitu. Mau nggak? Pasti nggak mau juga. Nah, yang berikutnya adalah memang di dunia yang sekarang ini kita kan nggak bisa, agak kesulitan membedakan antara voice sama noise kan. Iya, betul. Antara yang berisik sama yang bermakna itu kan susah. Gitu.
Jadi memang mungkin perlu kalau ada lalu lintas info yang simpang siur nggak jelas, mungkin ada bagusnya kita jeda sejenak gitu, cari yang bener lah. Betul. Supaya nggak kita malah jadi bagian yang mengamplifikasi sesuatu yang nggak benar. Kalau aku sih males ya. Kita yang benar-benar aja lah. Walaupun itu aja susah, Mas. Benar. Mau benar itu susah kadang. Makanya lihat to the point aja. Nah itu ya. To the point ya, bukan tunjuk poin ya. Nah, pokoknya di sini semuanya harus terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Siap. Mas Pung ada lagi? Saya cukup. Saya juga cukup. Mas Kris mau menyampaikan lagi? Enggak, udah. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Kris dan juga penonton setia di To The Point aja ya. Ini ada yang baru kan, udah tahu, jadi nggak usah ikut rame-rame kalau tidak jelas gitu. Nanti kalau mau tanya lagi ini kebetulan apa yang dibahas tadi, bolehlah saksikan terus To The Point aja. Pasti di sini semua terbuka, nggak ada yang ditutupin dan tidak ada yang disebarkan tidak sesuai fakta gitu ya. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan saya Kris Taufik. Oke, terima kasih untuk sudah menyediakan waktunya bersama kita semua ya. Salam dan sampai jumpa. To the point aja.